Satu pertanyaan, apakah pertama-tama manusia yang mencari Allah atau Allah sendiri yang pertama-tama mau menjumpai manusia? Pace bene, masih demi culpa. Pertanyaan ini mau kita dalami dalam 5 poin yang ditunjukkan dalam kompendium ini dan disajikan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Harus saya katakan, yang saya katakan ini bukan dari pemikiran saya, tetapi dari kompendium yang ada dalam gereja Katolik. Kompendium bentuk ringkas dari katekismus gereja Katolik. Maka kalau tidak setuju, jangan langsung tidak setuju kepada saya, tetapi coba cek lagi dokumen ini. Allah datang untuk menjumpai manusia. Kita mau melihat beberapa pertanyaan soal pewahyuan Allah. Apa yang diwahyukan Allah kepada manusia? Jawabannya, dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah mewahyukan diri. Ia menunjukkan dirinya. Allah tidak terbang entah di mana, tetapi dia mau menunjukkan dirinya. Melalui sabda dan karya, Allah mewahyukan diri dan rencananya yang berasal dari cinta kasih yang dalam Kristus telah dinyatakan sejak kekal. Bukan sejak lahir lewat perawan Maria, tetapi sejak semula. Maka ia dilahirkan, bukan dijadikan. Karena sejak semula, sejak kekal, cinta kasih Allah sudah nyata dalam diri Kristus. Begitu ajaran yang kita tangkap. Menurut rencana ini, semua manusia melalui rahmat Roh Kudus mengambil bagian dalam kehidupan ilahi sebagai anak-anak angkat dalam Putra Tunggal Allah. Semua manusia. Ada beberapa, jangan-jangan saya atau juga para sahabat jatuh ke dalam kesombongan rohani yang merasa bahwa sayalah yang selamat karena saya Kristen. Semua umat manusia, mereka di sana itu yang kita sebut manusia, yang bukan karena kesalahannya sendiri belum dibaptis, juga ikut ambil bagian dalam kehidupan ilahi. Dalam rencana ini, dalam Putra Tunggal Allah. Karya Allah tidak terbatas hanya dalam aksi-aksi administratif kita. Kalau sudah ditulis, dibaptis, kalau ada duitnya dibaptis. Di beberapa tempat mungkin terjadi, menjadi anak Allah. Allah tahu siapa saja yang menjadi anak-anak angkatnya ini, dan ia berkarya dalam rencananya di semua umat manusia, sehingga semua umat manusia ikut mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja tahap-tahap awal pewahyuan Allah? Sejak awal mula, Allah mengungkapkan dirinya kepada leluhur kita yang pertama, Adam dan Hawa. Kita sebut ini sebagai leluhur, Adam dan Hawa. Awal mula kehidupan kita, dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam persatuan yang intim dengannya. Ada undangan. Tetapi ada kejatuhan. Sesudah kejatuhan mereka ke dalam dosa, Allah tidak menghentikan pewahyuannya kepada mereka. Tidak menghentikan. Tetapi menjanjikan penebusan bagi semua keturunan mereka. Adam dan Hawa adalah manusia pertama dalam terang ajaran iman. Dan tidak ada manusia lain yang muncul di luar dari keturunan mereka ini. Dalam ajaran iman harus kita sadari ini sebagai pemahaman teologis. Jangan langsung jatuh ke dalam pemahaman historis, karena ada banyak data yang kita tidak tahu tentang kehidupan ini, yang Allah tahu, tetapi kita mencoba tahu dengan pengetahuan kita. Sesudah bencana air bah, Allah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh. Perjanjian antara Allah sendiri dengan semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup. Artinya mulai dari Adam dan Hawa, kejatuhan manusia ke dalam dosa, lalu ada penebusan kepada mereka, lalu ada peristiwa bencana, peristiwa di masa Nabi Nuh, dan Allah kemudian membuat perjanjian dengan semua makhluk hidup. Apa saja tahap selanjutnya wahyu Allah setelah peristiwa itu?
Allah memilih Abram, memanggilnya keluar dari tanah airnya, menjadikannya bapa banyak bangsa, dan berjanji melalui dia, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kejadian 12 ayat 3. Semua bangsa, teman. Maka cek lagi kesombongan rohani kita sebagai orang Kristen. Bangsa keturunan Abraham akan menjadi orang-orang kepercayaan dari janji ilahi yang sudah diberikan kepada para bapa bangsa. Allah membentuk Israel sebagai bangsa terpilih, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, menetapkan perjanjian di Gunung Sinai, dan melalui Nabi Musa memberi hukumnya kepada mereka. Para nabi memaklumkan penebusan bagi seluruh umat dan penyelamatan bagi segala bangsa dalam semua perjanjian yang baru dan kekal. Dari bangsa Israel, dari keturunan Raja Daud, akan lahir Sang Mesias, yaitu Yesus. Ini tahap kemudian dari wahyu Allah itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana wahyu Allah yang penuh dan definitif itu terlaksana? Definitif. Tahap wahyu Allah yang penuh dan definitif terlaksana dalam sabdanya yang menjadi daging, Yesus Kristus, pengantara dan kepenuhan wahyu. Klimaksnya ada di sini. Dulu ada peristiwa di mana Nabi Adam dan Hawa sudah mendapatkan pewahyuan itu. Peristiwa Nabi Nuh, lalu ada Abram, lalu ada bangsa Israel, Nabi Musa, dan bangsa Israel, dan memuncak dalam diri Kristus. Sebagai putra tunggal Allah yang menjadi manusia, dialah sabda Bapa yang sempurna dan definitif. Dalam pengutusan Sang Putra dan pemberian Roh Kudus, sekarang wahyu Allah menjadi lengkap secara penuh dalam diri Kristus. Yang lain itu mengakui Allah yang Esa, tetapi belum sempurna karena belum menerima Kristus. Namun iman gereja harus sedikit demi sedikit memahami maknanya yang lengkap selama berabad-abad. Sedikit demi sedikit. Jangan merasa final, karena itu membuatmu berhenti sedikit demi sedikit memahami maknanya. Selama berabad-abad, apakah masih sampai di abad ini? Ya, sepertinya kita masih harus mencoba mengenal Kristus kembali. Sejak Ia menganugerahkan kepada kita putranya, kata Santo Yohanes dari salib, yang adalah sabdanya yang tunggal dan definitif, Allah tidak mempunyai sabda yang lain lagi untuk kita. Tidak ada lagi. Maka kalau ada kitab-kitab yang lain, kita tidak menerima itu sebagai pewahyuan dari Allah karena sudah ada dalam diri Kristus. Tetapi kitab-kitab ini bisa diejawantahkan, didalami lagi ke dalam berbagai bentuk pengajaran-pengajaran yang harus kita dalami. Ia sudah menyatakan segala sesuatu dalam sabda yang satu dan tidak lagi mengatakan hal lain. Dan ini ditegaskan oleh Santo Yohanes dari salib. Nah, apakah perkataan ini tentu dibuat oleh Santo Yohanes dari salib setelah lahirnya Yesus? Nah, apakah kata-kata Santo Yohanes dari salib ini bisa kita katakan? Jangan katakan ini contradictio in terminis, karena kata-katanya ini merujuk tetap kepada Kristus sendiri. Maka setiap dokumen, setiap pengajaran dari orang kudus atau dari gereja sendiri yang masih berpijak pada Dia Sang Sabda menjadi daging itu, maka kita terima itu sebagai pengajaran yang baik. Pengajaran yang mana? Yang berasal dari pengajar yang sah dalam gereja kita, magisterium. Nah, apa nilai wahyu-wahyu pribadi yang sampai ke dalam setiap masing-masing? Walaupun tidak termasuk dalam kasanah iman, wahyu-wahyu pribadi dapat membantu manusia untuk menghidupi imannya sejauh membawa kita kepada Kristus. Ini yang tadi juga menyangkut. Kuasa mengajar gereja yang mempunyai tugas untuk menilai wahyu-wahyu pribadi semacam itu tidak dapat menerima mereka yang mengklaim
bahwa wahyu pribadi itu melebihi atau mengoreksi wahyu definitif, yaitu Kristus. Kalau ada yang mengatakan mau berdamai saja dengan ajaran lain, tidak benar. Bahwa nomor 10 dari kompendium ini menegaskan kalau ada wahyu pribadi yang mengatakan bahwa ada yang salah dengan Kristus, wahyu pribadi itu harus ditolak. Pengajaran itu harus ditolak kalau ada ajaran yang meragukan Kristus. Pengajaran itu. Dan itu tidak membatalkan kalau mereka mengakui Allah yang Esa. Tetapi kalau pada bagian ada wahyu pribadi yang mengoreksi Kristus, wahyu pribadi itu ditolak. Maka tidak ada yang mengoreksi Kristus, karena Kristus benar dalam dirinya, karena dia sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga berguna video ini, dan pace e bene.